Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erwinda dari Prodi PGMI semester 5 dengan mata kuliah Bimbingan Konseling akan menjelaskan tentang perkembangan emosional dan sosial di masa kanak-kanak awal. Emosional anak-anak prasekolah mengalami peningkatan pemahaman emosional, lebih bisa mengungkapkan perasaan mereka dan menanggapi isyarat emosional orang lain dengan tepat. Mereka lebih bisa mengendalikan emosi diri mereka, terutama ketika berurusan dengan emosi sangat negatif. Anak-anak prasekolah lebih sering mengalami emosi sadar diri dan empati yang berperan bagi meningkatkan kesadaran moral mereka. Nah, selanjutnya terdapat 6 tahap yang dapat kita pahami dalam perkembangan emosional pada anak. Yang pertama yaitu memahami emosi, pengendalian di dalam diri, emosi sadar diri, empati, hubungan sebaya, hubungan orang tua dengan sebaya. Yang pertama kita akan membahas tentang memahami emosi. Yang pertama yaitu memahami emosi. Di masa-masa prasekolah, anak-anak mampu mengacu pada sebab, akibat, dan isyarat perilaku dari emosi. Dan dari waktu ke waktu, pemahaman mereka menjadi lebih akurat dan kompleks. Sejak usia 4 hingga 5 tahun, anak-anak dapat menilai dengan tepat penyebab dari banyak emosi dasar. Penjelasan anak-anak prasekolah cenderung menekankan faktor eksternal daripada faktor internal, suatu keseimbangan yang berubah seiring usia. Setelah usia 4 tahun, anak-anak semakin paham bahwa keinginan dan perasaan mereka memotivasi perilaku, kemudian pemahaman mereka tentang bagaimana faktor internal bisa memicu emosi semakin luas. Secara keseluruhan, anak-anak prasekolah sangat mampu untuk menafsirkan, memperkirakan, dan mengubah perasaan terhadap orang lain. Yang kedua yaitu pengendalian dalam diri. Dari usia 3 hingga 4 tahun, anak-anak mengungkapkan ragam strategi guna menyesuaikan rangsangan emosional mereka pada tingkat yang lebih nyaman. Misalnya, mereka tahu bahwa mereka bisa meredam emosi mereka dengan membatasi masukan indera mereka, seperti menutup mata atau telinga, untuk mengurangi pandangan dan pendengaran yang menakutkan. Temperamen mempengaruhi perkembangan pengendalian emosi diri pada anak. Anak-anak dengan emosi negatif serius lebih kesulitan mencegah perasaan dan mengalihkan perhatian mereka dari kejadian yang mengganggu. Sangat besar kemungkinan mereka menjadi cemas dan takut, merespon dengan jengkel. Orang tua yang mempersiapkan anak-anak mereka guna menghadapi pengalaman sulit dengan menjelaskan bagaimana seharusnya anak-anak mengatasi kecemasan, telah mengajarkan strategi yang bisa diterapkan oleh anak-anak. Imajinasi hidup anak-anak prasekolah dan pemahaman belum sempurna mengenai perbedaan wajar selama masa kanak-kanak awal. Perhatikan kontak, terapkan apa yang kita tahu untuk mengetahui cara-cara orang dewasa bisa membantu anak-anak mengendalikan rasa takut mereka. Yang ketiga yaitu empati.
Di masa kanak-kanak awal, kecakapan emosional lainnya, empati menjadi lebih umum dan berperan sebagai salah satu pendorong penting perilaku prososial atau altruistis, tindakan yang menguatkan orang lain tanpa harapan memperoleh imbalan. Dibandingkan balita, anak-anak prasekolah lebih mengandalkan kata-kata untuk mengutarakan empati mereka, sebuah perubahan yang menunjukkan tingkat empati yang lebih reflektif seiring bertambahnya kemampuan untuk menerima perspektif orang lain. Respon empati bertambah pula ketika seorang anak usia 4 tahun menerima hadiah Natal atau hadiah apapun di luar daftar yang dibuat untuk dirinya. Temperamen berperan. Apakah empati mendorong perilaku simpati dan prososial atau malah derita diri yang menjadi pusat perhatian? Anak-anak yang mudah bergaul, tegas, dan cakap dalam pengendalian emosi lebih mau untuk membantu, berbagai, dan mau menghibur orang lain yang sedang bersedih atau kesusahan.